وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب بالعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para sesepuh, para ulama, para asatidzah, para kiai, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa lindungi, Allah berikan sehat walafiat. Tadi kita sudah mendengar panjang lebar dari selepas maghrib dari sahabat saya Al-Ustaz Ahmad Talha LC, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi bagi hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya baru tiba dari Jakarta, ada beberapa program bersama sahabat-sahabat, hadiri acara-acara, di antaranya bersama Ustaz Abdul Somad, teman-teman semuanya, para pendakwah tadi. Acara dikira saya maghrib sudah ada di sini, ternyata tahu sendiri. Perjalanan tidak bisa ditebak, dan yang terpenting insya Allah kita bisa berjumpa bersama-sama. Dan insya Allah di bulan depan mudah-mudahan lebih semangat lagi. Jangan lupa bahwa semuanya ilmu yang kita dapatkan kita bawa pulang ke rumah kita, kita ajarkan kepada keluarga kita, kita amalkan. Karena kita umat sekarang membutuhkan apa? Yang paling dibutuhkan oleh umat apa? Ilmu. Karena tanpa ilmu orang nggak tahu. Orang yang tidak pernah merasakan satu makanan dia akan takut untuk memakannya. Karena dia tidak tahu ini enak atau tidak. Tapi kalau sudah dia rasakan makanan itu enak, dia akan terus-menerus memakannya. Seseorang kalau tidak mengenal ilmu, dia akan merasa bahwa sesungguhnya sesuatu yang dilakukan oleh orang lain bisa jadi salah, padahal benar. Atau sebaliknya, orang yang tidak punya ilmu melihat orang melakukan sesuatu dikira benar, padahal salah. Betul atau tidak? Jadi hidupnya dengan mengira-ngira. Hidupnya dengan mengira-ngira. Apalagi kalau sudah berbeda organisasi, nah ini masalah. Ini pakai baca maulid gak benar ini. Atau yang baca maulid bilang, wah ini gak baca maulid, ini gak benar ini. Itu tuh di kampung tuh, kampung sebelah, kok gak baca maulid masjidnya? Masjid kok gak baca maulid, gak baca sholawat, mending kontrakin aja masjidnya gitu. Ada lagi yang itu yang baca maulid, yang nggak baca maulid beda lagi. Itu kok orang nggak cinta sama Nabi, nggak sholawat. Itu kok orang cinta sama Nabi tapi nggak ikut kepada ajaran Nabi. Nabi nggak pernah melakukan itu, kok dia bikin hal-hal yang baru. Ya ini lagi. Kenapa dua orang ini saling bertengkar? Karena tidak paham ilmunya. Padahal kedua-duanya adalah sesuatu yang benar. Ulama yang pertama ngajarin.
Kalau saya tidak akan pernah mampu mengikuti Nabi sebelum mencinta Nabi, dan kalau saya mencinta Nabi harus saya senantiasa menyebut namanya. Bagaimana mungkin saya mencinta seseorang tanpa senantiasa mengingatnya? Ini adalah salah satu cara untuk supaya kamu bisa sampai kepada cinta dan mutaba'ah, pengikutan kepada Nabi. Ulama yang satunya mengatakan jangan fokus kepada pengikutan, jangan ikut kepada cara-cara lain. Itu saja sebenarnya. Cuman yang bawah-bawah dibumbu-bumbui. Akhirnya seakan-akan toleransi. Kalau beda agama, wah kita kan diajarkan toleransi. Beda organisasi ya musuh-musuhan, gondok-gondokan. Tapi kalau yang majelis taklim ini majelis taklim siapa ini? Oh ini majelis taklim Persis, oh jangan masuk kita. Oh ini majelis taklim apa? Ini Muhammadiyah, jangan masuk kita. Oh ini majelis taklim apa? Oh ini NU, jangan masuk kita. Apa yang membedakan kita semua? Kalau kita kepada orang, kadang-kadang seorang di antara kita berbangga, wah saya punya sahabat Habib. Siapa? Orang non-muslim, dekat sama saya sedang dakwahi. Itu baru kamu mau dakwahi. Ini udah masuk Islam harusnya lebih diurusi. Ini yang sudah masuk Islam harusnya lebih diurusi. Mereka sudah hampir selamat. Harusnya ini lebih enggak. Tapi kita ini muter ke sana kembali karena apa? Karena nggak ada ilmu. Apalagi Ramadan bentar lagi, kan? Udah kalau mulai Ramadan mulai ribut lagi. Kok ini formasi sholatnya katanya 4-4-3, sholatnya 4 rakaat 3 rakaat. Ada lagi yang bilang kok ini 8 rakaat, ya, yang ini kok sholatnya 20 rakaat, yang ini kok sholatnya 36 rakaat. Sibuk sama sesuatu yang ada perbedaan pendapat antara ulama yang melihat Rasulullah atau para sahabat yang melihat Rasulullah, dan sebagian di antara mereka memiliki ilmu yang unggul di dalam asal usul hukum. Di dalam agama Islam ada namanya usulul fiqh. Di situ dipelajari segala sesuatu dari dalil-dalil yang ada. Dalil itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Itu dalil yang disepakati. Sebenarnya ada dalil-dalil yang lain yang disepakati 4 ini. Jadi kok gak ada di dalam Al-Quran antum berani? Dalil itu bukan Al-Quran saja, Sunnah juga. Kok berani-beraninya melakukan sesuatu gak ada di dalam Al-Quran, gak ada di dalam Sunnah? Dalil itu bukan dalil Al-Quran saja, Sunnah saja yang kamu pahami, tapi ada ijma' ulama yang pengambilannya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun gak ada. Saya ngobrol seperti ini, ada handphone di depan saya, ada nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak di dalam Sunnah? Ada atau tidak? Terus gimana? Hukumnya haram? Tidak semua sesuatu yang kita lakukan haram. Karena ini sesuai dengan keinginan kita, kita katakan tidak haram. Tapi sebagian enggak. Dia nggak cocok nih dengan program-program seperti ini. Pengenalan Nabi dengan syair, saya nggak suka. Itu sesuatu yang baru. Ini juga baru. Cuman ini cocok dengan keinginan saya. Kalau syair-syairan saya nggak cocok. Sholawatan saya nggak cocok. Padahal itu hanya manhaj, hanya apa? Hanya metode di dalam seseorang menyampaikan dirinya kepada Allah. Sebenarnya gampang. Agama Islam ini sangat-sangat simpel, sangat-sangat mudah. Ada aki-aki di dalam masjid baca Quran dengan khusyuk dia baca Quran, pakai kacamata karena udah rabun nggak bisa melihat. Baca Quran pakai kacamata, tiba-tiba anak muda datang, ambil mic dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia azan ditarik sama dia, ente mau azan? Iya. Jangan pakai mic. Di zaman Nabi nggak ada mikrofon. Ada nggak yang gitu? Masih ada. Jangan pakai mikrofon. Kenapa? Di zaman Nabi tidak ada mikrofon. Kok berani-beraninya kamu menambah-nambah di dalam agama? Terus gimana saya mau azan? Kamu naik ke atas loteng kan? Teriak. Itu yang bagus, sesuai sunnah dia kata. Ya, harusnya begitu. Bukan malah apa? Bukan malah azan menggunakan apa kata anak muda ini? Kayak kakek lagi ngapain? Baca Al-Quran. Itu yang ada di mata apa? Ini kacamata. Emang Nabi pakai kacamata? Ini beda lagi ceritanya. Saya memang tidak mampu kalau nggak pakai kacamata. Saya kalau melihat Al-Quran tanpa kacamata kecil. Setelah saya gunakan kacamata jadi besar.
Jadi saya bisa baca. Ini hanya alat pembesar mata saya. Apa kata anak muda ini? Oke, saya kalau ada nggak pakai mic, suara saya kecil. Tapi kalau saya pakai gunakan mikrofon, suara saya besar. Kalau saya nggak pakai mic yang belakang mungkin nggak kedengeran. Tapi ketika saya menggunakan mic, semuanya kedengeran. Ini cuma alat pembesar suara. Kenapa alat pembesar penglihatan kamu halalkan, alat pembesar suara kamu haramkan? Kenapa sih Aki? Gelo itu. Gelo. Kadang-kadang nggak sampai ke situ pemikiran sebagian orang. Padahal simple lah, nggak bisa itu gampang. Fokus pada diri sendiri, jangan salahin orang lain. Nikmat hidup kita. Oh ini dari organisasi, mau dari organisasi apa saja kamu saudara saya. Tidak ditanya, man ikhwanuka di dalam kubur. Siapa saudara-saudara? Ikhwani an-nahdhiyin faqat. Saudara-saudara saya yang NU aja. Dia bilang, enggak. Al-Persisin faqat. Orang Persis enggak. Al-Muhammadin enggak. Man ikhwanuka al-muslimun. Saudara kamu itu muslim. Ini muslim enggak? Muslim. Ini muslim enggak? Muslim. Dari mana bisa tahu muslim? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan gampang sebenarnya. Ini enggak semua itu masalah. Orang yang bikin ribet kata Allah Subhanahu wa taala, al-mutasyaddidun, al-mutanatti'un, orang yang mempersulit disulitin sama Allah. Orang yang demen masalah, gelas jatuh ribet. Ini kok sampai jatuh kayak begini repot, bahasa panjang sampai dibahas. Nah, itu orang biasa ribet, diribetin sama Allah. Tinggal diambil aja taruh di atas selesai. Kan begitu harusnya. Ini enggak, urusan dunia dipersulit sama dia, padahal harusnya gampang. Urusan akhirat dipersulit, hasilnya Allah akan persulit juga. Kata Rasulullah, halakal mutanatti'un, akan hancur orang yang berlebihan di dalam mempersulit dirinya dan orang lain di dalam ibadah. Kamu harus begini, kamu enggak. Kamu fokus kepada dirimu sendiri. Itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Karena kebenaran tidak mesti dimiliki satu orang, tapi kebenaran bisa jadi milik orang bersama, milik kita bersama. Mana yang lebih baik? Bisa jadi semuanya baik. Kok bisa semua baik harus satu dong? Saya tanya, 5 tambah 5 berapa? 4 tambah 6 berapa? 7 tambah 3 berapa? 8 tambah 2 berapa? 9 tambah 1 berapa? Mana yang paling benar? Mana yang paling benar? Semuanya. Semua sama. Bisa jadi kebenaran itu milik bersama. Ya, kebenaran itu bisa menjadi milik bersama. Hanya saja menunya saja yang berbeda-beda. Kita bisa pergi ke restoran, ke kafe dengan menu yang berbeda-beda. Jangan paksakan orang lain untuk memakan atau meminum menu yang sama yang kamu suka. Saya nggak doain jengkol misalnya, kamu doain jengkol, masuk ke restoran sama, Habib harus makan jengkol juga karena saya. Pemaksaan ini namanya. Kita punya selera berbeda-beda. Ada yang selera begitu juga di dalam beragama. Ada orang yang cocok dengan cara keras. Jangan paksa orang lain dengan cara keras, karena tidak semua orang suka dengan keras. Ada orang yang lembek, yang apa namanya? Saya katakan lembek atau yang lembut gitu. Ya, dengan lembut, tidak suka yang biarin. Karena sebagian orang suka yang jangan paksain orang lain. Wah itu yang keras-keras radikal, sampai ngasut ya Bang. Biarin. Atau yang keras bilang wah itu lembek tuh ya, punya 2 muka, cari muka itu dia tuh ya. Kalau ceramah nyari yang aman-aman saja begitu. Enggak begitu. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Biarkan semua orang menikmati agama Islam dengan caranya masing-masing. Kan enak begitu. Begitu Rasulullah syamil, kamil, sempurna Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang perlu uang, Rasulullah nggak perlu pakai ngajakin dia ceramah, enggak. Dikasih uang aja sudah masuk Islam. Ada yang perlu harta, Rasulullah SAW nggak perlu ngajar-ngajar. Jadi sahabat ada yang datang kepada Rasulullah SAW, ada orang yang datang kepada Rasulullah, sahabat melihat Rasulullah nggak ngajarin agama Islam, nggak ngajarin apa. Dibawa ke satu lembah, ke satu bukit, disuruh melihat. Di bawah lembah ada apa? Kambing banyak sekali. Kata Rasulullah, kamu lihat kambing itu berapa jumlahnya? Apa katanya? Dia katakan saya tidak melihat ujungnya. Artinya banyak sekali. Apa kata Rasulullah? Iyalah, semuanya ambil untuk kamu.
Maka seketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, enggak perlu bawa ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, enggak perlu. Tapi orang bisa masuk Islam dengan apa? Dengan sifat. Karena sebagian orang enggak mau baca Quran. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Al-Quran. Dia tidak mau baca hadis karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi yang dia baca apa? Perilaku kamu sebagai seorang muslim. Kamu baik atau tidak baik? Kamu benar atau tidak baik? Tidak benar. Setelah kamu baik dan kamu membawa kebaikan tersebut kepada orang lain, maka dia baru mau mulai untuk mengenal kepada agama Islam. Oleh karena itu mudah-mudahan ya majelis rutin insyaallah setiap malam Senin ya di awal bulan, setiap minggu pertama dari setiap bulan insyaallah hadir bersama-sama di tempat ini. Dan sekarang saya sedang beristikharah mencari kira-kira buku apa yang kita pelajari. Jangan sampai hanya sekedar kita ngobrol walaupun manfaat, tapi yang kita inginkan tadi apa? Ilmu. Sehingga kita tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, kalian mau tahu atau tidak? Kata Allah, orang yang paling rugi al-akhsarin a'mala di dalam surat Al-Kahfi. Mau tahu atau tidak orang yang paling rugi itu siapa? Siapa? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang salah jalan di dunia dan mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan kebenaran. Salah tapi ngira benar. Nggak tahu kalau dia nggak tahu. Orang paling merugi itu orang yang nggak tahu dan nggak tahu kalau dia nggak tahu. Kalau saya tahu saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya bodoh, saya benarin. Kalau saya tahu saya salah, saya benarin. Tapi kalau saya nggak tahu kalau saya salah, kalau saya salah, kapan saya bisa benarin itu? Karena saya merasa diri saya benar. Nah itu orang yang paling merugi. Merasa dirinya yang paling taat kepada Allah, merasa dirinya yang paling benar. Tahu-tahunya sampai berjumpa dengan Allah. Ya Allah, saya paling rajin sholat ya Allah. Sholat isya ya Allah, saya rajin sholat isya ya Allah. Sholat wajib saya rajin. Sampai-sampai kalau sholat subuh saya 3 rakaat, sholat isya saya 10 rakaat. Bodoh dia nggak tahu, dia kira ini hal tersebut benar. Kenapa? Karena umumnya sesuatu yang lebih nilainya juga lebih. Dia kata saya ya Allah, saya lebih dari orang-orang lain ya Allah. Kalau orang lain sholat isya 4 rakaat, saya 10 rakaat ya Allah. Kalau orang lain sholat subuh 2 rakaat, saya 5 rakaat ya. Kalau orang lain sholat zuhur 4 rakaat, saya 100 rakaat ya Allah. Banyak sholatnya saya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yahsinuna sun'a. Orang yang salah jalan sementara dia mengira bahwa dirinya benar. Nah, ini bahaya. Kita kalau yakin ini jalan yang benar, walaupun 300 km kita bakalan tancap gas terus, karena kita yakin padahal salah. Kira-kira capek nggak? Sudah nyampe sana atau salah? Dikasih tahu orang benar kok, saya yakin ini 100%. Ya. Orang yang nggak ngerasa dirinya sakit juga nggak bakal bisa berobat. Kamu paksa tarik dia ke rumah sakit sekarang, dia bilang, kok saya nggak sakit? Saya nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa, kok bisa saya disuruh rumah sakit? Tahu kan bisa. Begitu juga penyakit hati. Orang yang tidak pernah merasa bahwa dirinya sakit, dirinya bodoh, dia merasakan kenikmatan di dunia. Hidup, nggak tahu sudah setahun, sudah 2 tahun, udah 2022. Ya Allah, baru kemarin milenial tahun 2000, sekarang udah 2022, berarti udah 2 tahun pergi ini Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahu-tahu bangun kebangkit dari kubur. Ya Allah, udah meninggal saya. Balik lagi dong ke dunia ambil pahala. Nggak ada, tutup saya. Kunci habis. Perasaan saya masih main sama teman-teman saya anak kecil. Ya. Perasaan saya masih sekolah. Perasaan saya baru nikah. Perasaan saya baru punya anak. Perasaan. Tahu-tahu udah punya cucu. Jalan udah mulai susah. Mata sudah mulai rapuh. Ya. Gak terasa sama sekali kehidupan dunia ini. Gak terasa. Cepat. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Apa yang kita sudah siapkan untuk Allah dan Rasulnya? Saya katakan bahwa agama Islam tidak memerlukan kamu sama sekali. Saya katakan sekali lagi, kamu mau menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah,
atau mau jadi orang yang liberal, atau orang yang mencampur adukan antara agama Islam dan agama yang lainnya, atau mau merusak agama Islam, kamu jadi perusak, gak ngaruh bagi Allah. Gak ada hitungannya sih kan. Yang masuk Islam banyak kok, yang ikut sama Allah banyak kok. Allah gak perlu. Kamu gak sholat, Allah gak tambah naik, enggak. Kamu gak puasa, kamu gak zakat, enggak. Allah tetap mulia. Kamu tidak berjuang, kamu tidak berjihad, Allah sudah janji bahwa semuanya kemuliaan milik Allah dan Rasul. Pasti. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa keberadaan diri kita menambah satu orang yang beriman kepada Allah. Gak ada hitungannya sama sekali. Terus untuk apa kita berjuang? Untuk apa kita? Untuk membuktikan kepada Allah kalau kita ada andil di dalam kebaikan. Agama Islam pasti mulia. Kamu tidur, kamu bangun, kamu gak mau ikut, tetap agama Islam pasti, itu janji Allah. Ya, hanya saja pertanyaannya kita ikut andil atau tidak dalam kemuliaan Islam. Islam pasti mulia. Pertanyaannya adalah kita ikut andil atau tidak. Oh, saya pernah ya Allah ikut andil di dalam mengajak orang kepada ketakwaan kepada Allah. Ya Allah, saya pernah ikut di dalam meramaikan penyebutan nama Allah dan Rasulnya. Ya Allah, saya pernah ikut untuk membangun satu tempat, di situ disebut nama Allah dan Rasulnya. Ya Allah, saya ikut bantu kepada ulama-ulama yang mereka berdakwah di jalan Allah. Ya Allah, saya. Ada yang bisa diandalkan dari Allah. Ada yang bisa. Kalau agama Allah pasti. Innama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bahwa semuanya innamal izzatu lillah. Kemuliaan adalah hanya milik Allah dan Rasulnya dan mukmin. Itu janji dari Allah. Makanya mudah-mudahan bulan depan kita sudah mendapatkan hasil apa kitab yang kita akan baca. Dan tentunya keinginan saya ya diawali setelah maghrib dengan kajian fikih supaya kita bisa lebih paham lagi tentang ibadah kita. Takutnya salah kayak yang tadi itu, sholat subuhnya bro 5 rakaat, dia kira benar padahal salah. Ya, saya ya Allah menjaga sholat saya, padahal wudunya nggak benar-benar bro. Wah, ngelihat orang lain yang nggak sholat mulai perasaannya, wah ini orang nggak benar, ini orang salah, ini orang, padahal dia yang salah. Udah salah sok benar lagi. Wudunya salah, kalau wudunya salah sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Sibuk kalau masalah perbedaan pendapat, wah ini nggak boleh, nggak benar, ini nggak. Tanya rukunnya sholat belum? Ternyata syarat-syaratnya wudhu berapa? Nggak tahu. Ente hidup sudah berapa tahun? 20 tahun. Kemana aja itu? Dari balik 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih baru. Mau tahu, belum tahu kepada syarat-syaratnya sholat, belum tahu syarat-syaratnya wudhu, sesuatu yang wajib. Ya Allah. Terus, ini nggak usah. Orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah pengen nih dia orang-orang ini jadi ahli surganya Allah. Allah hadirkan seorang untuk mengajari. Yakini bahwa sunnah kamu adalah ahli surga. Kalau tidak, Allah akan biarkan di dalam kegelapan. Allah kalau suka kepada seorang hamba, kata Rasulullah SAW dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Kata Rasulullah, orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan permudah dia belajar. Allah permudah, alhamdulillah. Allah hadirkan para ulama, para ustaz, para kiai di tempat kita untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini yang jalan yang benar. Kalau kita sendiri tidak akan bisa. Kita sibuknya sama apa sih? Sama sawah. Kita sibuknya sama apa sih? Sama motor. Kita sibuknya sama apa? Sama toko. Kita sibuknya sama apa? Sama pasar. Kita sibuknya sama apa? Sama binatang ternak. Kita sibuknya sama apa? Terus mau melawan para ulama yang dari semenjak kecil belajar Al-Quran dan Sunnah. Gara-gara kita baca, ya, baca apa? Terjemahan Al-Quran. Gara-gara kita mendengar Syekh YouTube atau Syekh Google, ya, atau Syekh Instagram. Mereka setiap hari membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Paham atau tidak? Nah, sekarang kan banyak begitu. Jadi ustadz instan, gampang. Padahal nggak gitu. Belajar agama susah. Makanya kita cari ilmu dari guru-guru. Guru-guru yang jelas. Kita punya guru. Gurunya siapa nih? Saya ini bukan mau ngambil
bukan mau mengambil makanan atau minuman. Saya mau mengambil agama saya, tanggung jawab dunia akhirat saya untuk kehidupan yang selama-lamanya. Bukan kehidupan yang hanya 60 tahun, bukan. Kehidupan selama-lamanya. Saya mah yang penting ambil aja ilmu dari mana aja. Enggak, kita mau jawab kita. Kamu punya guru. Guru kamu punya guru siapa? Gurunya lagi punya guru siapa? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Gurunya lagi punya guru siapa? Nyambung nggak sampai Rasulullah? Tahu-taunya nyambungnya sampai Abu Jahal, bahaya. Tahu-taunya nyambungnya sampai Fir'aun, bahaya. Nyambung nggak sama Rasulullah? Keilmuannya. Kata sebagian ulama, inna hadzal ilma dinun, kata Rasulullah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama. Maka kalian harus cari tahu dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, ya, al-isnadu min-din falawla al-isnadu laqala ma syaa ma syaa. Sanad itu adalah agama. Sanad keilmuan. Saya ngambil dari guru, guru ngambil dari guru, guru ngambil dari guru, terus sampai kepada Rasulullah. Itu namanya apa? Agama. Sanad itu adalah agama. Kata Abdullah bin Mubarak, falawla al-isnad, kalau tidak ada sanad keilmuan, laqala man syaa ma syaa. Maka semua orang bisa ngomong. Siapa aja anak kecil kasih mic bisa ngomong. Betul nggak? Betul. Pelawak aja kasih mic, pakai udang-udang belanja, beli bisa jadi Habib dia. Kan? Betul atau tidak? Enggak. Fashion itu menipu. Ya, murah-murah bisa sekarang. Handphone dia beli 300.000 tapi dipakai baju yang bagus, kelihatannya handphone mahal. Ya, apa sekarang? Semuanya bisa. Ya, apalagi urusan agama. Dia kira bahwa semua jadi ustaz enak, jadi kiai enak, jadi habib enak. Padahal mumet. Ya, tanggung jawab banyak besar di sisi Allah. Ya, dikira enak. Akhirnya semua sekarang. Makanya kita kesempatan ini. Kalau saya sih yakinnya Allah pengen semua yang hadir ini jadi orang baik. Amin. Pasti saya yakinnya Allah pengen narik kita semua masuk surganya Allah. Amin. Makanya kita ditunjukkan tempat yang bagus, jalan yang bagus, insya Allah bersama guru-guru yang bagus, yang bersambung saat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi kita ini menyambung. Rasulullah ngomong sama sahabat ngomong sama tabi'in ngomong sama, seterusnya sampai kepada kita semua. Ya, dan kita insya Allah akan ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada ya orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini pembuka bulan ini. Insya Allah bulan depan lebih semangat lagi. Kalau bisa, kalau orang belajar tuh bawa buku sama pulpen. Ya, bawa buku sama pulpen. Cari gali ilmu untuk terus-menerus menjadikan diri kita semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan akan dicapai dengan ilmu. Tanpa ada ilmu nggak bisa. Adab dulu. Orang nggak tahu ilmunya, gimana mau beradab? Betul nggak? Orang Barat, cewek sama cowok cium-ciuman, itu dibilang sopan santun. Kalau nggak gitu malah nggak sopan. Apa itu adab? Itu adab nggak? Saya harus berakhlak dong. Akhirnya dia cari perempuan dicium-cium. Ini kan akhlak, kayaknya nggak begitu. Kita melihat ya, nggak selamanya adab bagi sebagian orang itu adalah adab. Bisa diketahui dari ilmu. Ini yang halal, ini yang halal, ini yang haram. Ya, mudah-mudahan bulan depan insya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk lebih semangat lagi. Selepas maghrib saya berharap Ustaz Ahmad Toha ikut berkenan mengajar kepada kita semua ilmu fiqih. Kemudian setelah itu insya Allah ada ilmu tasawuf. Nanti saya akan ajarkan apapun namanya ilmu tasawuf. Saya nggak suka nih kata-kata tasawuf, rubah namanya ilmu tazkiyah. Ilmu tazkiyah. Saya nggak suka ilmu tazkiyah. Bahasa Indonesia siraman qalbulah ya. Rubah karena sebagian orang itu udah anti sama nama. Rubah aja namanya. Rubah saja namanya. Yang terpenting kita bersama-sama terus. Dulu saya ngajarin maulid Nabi. Karena saya baca maulid. Orang sebagian nggak suka. Sudah, teman-teman saya rubah namanya. Saya bilang kajian sejarah Nabi. Padahal sama aja. Yang dibaca maulid cuma diterjemahkan. Diajarkan kepada sama-sama. Karena isinya maulid itu doang sama. Apa bedanya? Ngajak orang kepada tauhidan,
kemudian dibacakan sejarahnya Nabi, pujian-pujian kepada Nabi, itu diperintahkan oleh Allah. Karena sebagian orang sudah nggak suka dengan cara, akhirnya dikatakan yang seperti ini haram, ya sudah. Gak apa-apa, udah haram yang itu. Kita rubah aja namanya. Kita rubah dengan cara bikin sesuatu itu menarik untuk orang lain. Dan yang terpenting ingat pesan saya, jangan mudah menyalahkan orang. Karena kita belum tentu benar. Benar. Sakit gak hati kita? Kita udah ngerasa bahwa diri kita benar. Tahu-taunya setelah dibangkitkan, orang yang kita anggap salah di surga, kita yang di neraka. Terus dia bilang, syukurin lo. Di dunia lo yang anggap bahwa diri lo yang paling benar, saya emang enggak. Sekarang mampus lo. Takut gak kira-kira gitu? Ya takut. Makanya jangan gampang nyalahin orang lain. Apalagi kalau kita nggak tahu hakikat kebenaran apakah milik dia atau milik kita. Ya kita hanya ikut-ikutan orang lain bilang yang itu salah. Cuma ikut-ikutan orang lain yang ngomong, bukan dari pengetahuan kita. Ya, makanya itu pesan saya. Kalau kita umat Islam sudah bersatu, insya Allah kita akan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita semakin aman, tempat kita semakin enak, ya hati kita semakin tentram, ya semuanya jadi baik. Keingat setiap hari cekcok, setiap hari permusuhan, setiap hari hasilnya semuanya gak enak. Ya, kalau nggak ada ketakwaan tidak ada berkah dari Allah. Ekonomi semakin turun, penyakit semakin banyak, ya banyak orang semakin gak jelas. Dari Cilawu aku Nabi, nanti dari mana raja nanti ada yang jadi malaikat, ya macam-macam sih begitu. Karena nggak jelas. Akhirnya ada yang majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, kalau ada sahabat-sahabat yang mau bertanya silakan. Sebelum kita tutup majelis malam hari ini, dan insya Allah bulan depan lebih semangat lagi. Sholat maghrib berjamaah di sini, kemudian kita membaca kajian fikih, kemudian tidak perlu azan karena sebagian tempat sudah azan, langsung qomat saja sholat. Selepas sholat kita kajian siraman qalbu tadi, kita cari satu kitab, setelah itu tanya jawab, dan setelah itu selesai. Silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, mungkin dari kami yang muda, kebanyakan dari kami tersebut masih keliru karena masih bingung dengan istilah itu. Apa sih manhaj dengan mazhab tersebut, bagaimana sih sebenarnya? Apakah karena di sebagian golongan tersebut manhaj kamu apa? Ketika kita menjadi saudara dengan teman-teman kita di luar, kebanyakan manhaj kamu apa? Salaf atau tidak? Itu kami bingung perbedaan antara mazhab dengan manhaj itu masih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahjun di dalam bahasa Arab adalah cara. Zahabun, zahaba yadhabu. Zahaban artinya apa? Pergi. Manhaj artinya sesuatu yang menjadi landasan. Madhab adalah sesuatu yang menjadi tempat kembali kamu, tempat yang kamu merujuk kepadanya.
Kalau kita perhatikan bahasa di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, kedua hal ini artinya sama. Yang satu adalah cara untuk menggapai sesuatu, kalau yang satu lagi tempat kembali untuk bisa sampai kepada sesuatu. Paham? Maka para ulama, kita memiliki beberapa ulama yang sebenarnya mereka bukan dengan pendapat mereka sendiri, karena kalau pendapat sendiri itu diharamkan di dalam agama Islam. Kata Rasulullah SAW, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad kafar." Orang yang dia mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya pribadi kemudian betul, maka dia kafir. Paham atau tidak? Artinya semua ulama itu tidak mengambil segala sesuatu dari dirinya pribadi, tapi semuanya ada dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan sebagian menambahkan seperti istihsan atau istishab atau syar'an qablana syar'an lana, itu difahami oleh orang-orang yang belajar. Nah, sekarang kalau ada orang yang bertanya, manhaj kamu apa? Manhaj adalah cara kamu menggapai sesuatu atau metode kamu untuk bisa sampai kepada Allah dan Rasul. Sama seperti ketika orang bertanya kepada kamu, kamu datang ke sini pakai mobil apa? Apakah masalah kalau saya menggunakan mobil Innova, sementara sahabat saya menggunakan mobil apa misalnya Pajero, sebagian lagi menggunakan mobil apa? Bisa Alphard, misalnya sebagian, nggak masalah. Yang terpenting kamu sampai. Tapi sebagian orang dikotak-kotakkan. Kamu kalau nggak pakai Mazda nggak boleh datang ke tempat ini. Paham atau tidak? Kamu kalau nggak pakai Mazda nggak boleh datang ke tempat ini. Padahal apa? Manhajnya hanya adalah wasilah untuk bisa sampai kepada tempat. Itu manhaj. Madhab, ya sebenarnya sama ya. Madhab ini lebih identik dengan ulama 4, ya. Sebenarnya banyak, tapi ya madhab-madhab sebagian itu tidak diteruskan. Kenapa? Karena murid-muridnya sebagian tidak kreatif, sehingga tidak terjaga ajaran-ajaran ulama tersebut dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, kalau kalian tidak tahu, tanya sama ahli dzikir. Mereka ini ulama ahli dzikir. Mereka betul-betul paham Al-Quran karena bahasa mereka. Kemudian mereka memahami setiap kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian mereka mendapatkan hadis daripada ulama-ulama yang mereka dapatkan langsung dari Rasulullah. Contohnya Ahmad bin Hanbal ambil dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i dari siapa? Dari Malik. Malik daripada Nafi'. Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Rasulullah. Jelas banget ngambilnya dari mana. Sama. Saya nggak mau ikut Syafi'i. Saya mau ikut Imam Bukhari saja. Padahal salafan mana? Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Berarti yang lebih dekat zamannya sama Nabi siapa? Salafan mana? Kalau saya ikut Syafi'i, kalau kamu mau ikut Bukhari, berarti kamu apa? Salafan saya berarti salafi. Ya, karena Syafi'i bisa dengan dalil hadis Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kemudian masa sahabatku, berarti zaman-zamannya tabi'in, kemudian masa setelahnya ba'da tabi'in seperti Imam Syafi'i yang lahir tahun 150. Jadi zamannya Nabi Rasulullah SAW hijrah itu atau Rasulullah SAW wafat itu 140 tahun yang lalu. Misalnya kita hidup di zaman sekarang, Imam Syafi'i hidup di zaman 140 tahun yang lalu baru meninggal. Berarti suasananya masih sama kan? Baru 140 tahun. Suasananya paling berubah beberapa hal saja. Ada beberapa futuhat, sebagian daerah baru dibuka, dan mereka lebih dekat kepada Nabi. Jadi kalau ada yang tanya, manhaj kamu apa? Jawab saja. Madhab kamu apa? Jawab saja. Orang yang saya nggak ada madhab, saya nggak suka sama Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Mereka ini seperti masak, kita tinggal makan, enak nggak gitu? Ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini dalilnya begini, ini begini. Enak. Ini enggak, dia mau masak sendiri, mending enak. Kalau enak iya. Kamu dapatkan ini dari siapa? Dari kitab. Kalau salah cetak, gimana memahami? Wah, tapi saya ini hadis ya. Kalau salah cetak, kalau salah informasi, kalau misalnya satu orang, si Agung dengar dari Syihab,
Syihab dengar dari saya 3 orang, kemungkinan benarnya itu masih. Tapi kalau sudah 60 orang dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, saya bilang besok kita pergi ya. Yang satu nyampe kasih tahu si fulan, yang satu bilang besok kata Abuya pergi ya. Ya, masih benar. Yang ketiga besok siap-siap kamu kata Abuya pergi, udah nambahin siap-siap. Satu lagi besok kata Abuya siap-siap kita ke Jakarta, nambah ke Jakarta, baru 4. Bagaimana kalau 60 orang? Apakah sesuai nasnya akan sama? Ini pakai belagu, dia bilang saya nggak mau ikut mazhab yang 4. Terus mazhab kamu? Saya nggak pakai mazhab. Ya mazhab kamu mazhab dosen kamu. Yang nggak ikut Syafi'i, Maliki, Hanafi, tapi kamu ikut guru kamu ya. Berarti punya mazhab dong. Itu mazhab namanya. Cara kamu memahami agama. Wah saya nggak mau ikut yang lain. Berarti kamu dengan kamu nggak ikut orang lain, berarti kamu ikut guru kamu. Yang tidak ikut kepada mereka, berarti mazhab kamu mazhab dosen kamu, guru kamu. Berarti punya mazhab gak dia? Tapi mau nggak mau. Kalau nggak ada tempat kembali, gimana bisa paham? Gimana punya? Allah paham? Paham? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak kesiangan gitu, saya langsung sholat subuh. Tapi kalau ketiduran gitu lebih terus ketiduran nggak sampai terus setengah 7 baru bangun, itu gimana Pak? Ya, jadi bagi orang yang bangunnya ini terlambat, ya, bagaimana? Maka tetap dia wajib melaksanakan sholat subuh. Ya, tetap wajib. Ya, setengah 7 tetap. Tapi jangan diulangi lagi. Ya, jangan diulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Jadi tetap sholat subuhnya, tapi hanya niatnya yang berbeda. Bagaimana? Usolli fardhu subhi raka'ataini qadha'an. Jadi itu sebagai sholat qadha, karena dilaksanakan bukan pada waktunya. Jadi tetap dan langsung wajib. Jadi ketika bangun, saya setengah 7 langsung. Jangan pakai lihat HP dulu, jangan pakai ini dulu. Terus langsung kamar mandi, wudhu, langsung sholat. Dan jangan diulangi lagi. Jadi karena apa? Karena mengqadha sholat itu hukumnya wajib. Jadi bagi orang yang mungkin pernah meninggalkan sholat secara sengaja atau tidak sengaja, maka wajib mengqadhanya. Wallahu a'lam. Nggak pakai sholat niat subuh, tetap usolli fardhu subuh. Saya niat sholat subuh, gitu, 2 rakaat. Ya, qadha aja, ya, bukan adaan. Karena kalau adaan itu melakukan ibadah pada waktunya. Subuh dari jam berapa? Misalkan dari setengah 5 sampai jam 5. Itu namanya melakukan sholat subuh adaan secara kontan pada waktunya. Kalau enggak pada waktunya namanya qadha. Jadi cuma lafadznya aja yang diubah. Seperti itu. Pertanyaan terakhir. Akan ingin bertanya, pertanyaan terakhir. Tentu pengikutan kepada seorang guru itu wajib, perlu, karena perintah dari Allah fil amr wa idza fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah dari Allah. Tanya orang yang paham. Allah pertama perintahkan fas'alu. Kemudian Allah katakan lagi ahla dzikri, bukan sembarang tanya orang atau tanya Google. Hukum sholat ini apa ya? Langsung buka Google, hukum sholat apa ya? Kayak begitu cara. Hukum ini apa, nyari di sini kan? Tanya dan tanya, jangan tanya kenapa kok begitu, nggak perlu ya. Tanya haram tinggalin, halal lakuin, jalani, makruh tinggalin, sunnah lakuin, kecuali kalau memang kamu ingin mendalami ilmu tersebut lakukan.
Tapi kalau misalnya waktu kamu kebanyakannya sibuk dengan urusan dunia yang manfaat juga, karena sesungguhnya sebagian orang membatasi ibadah itu hanya dengan sholat, zakat, puasa. Mereka lupa bahwa nyari duit itu juga ibadah kalau diniati. Mereka lupa kalau misalnya duduk sama teman-teman itu juga ibadah. Mereka lupa kalau misalnya dibatasi. Padahal sesuatu yang luas dia batasi hanya dengan kegiatan yang kelihatannya agama. Rasulullah bilang at-tajirul aminus saduqul muslim ma'a syuhada yaumil qiyamah. Hadisnya sahih. Yang Allah katakan pedagang. Ini pedagang, tapi dia punya sifat amanah. Dia punya sifat jujur dan dia seorang muslim. Di mana tempatnya? Sama orang yang mati syahid. Orang lain bawa pedang, dia bawa dolar. Orang lain bawa pedang, dia bawa dolar. Sama-sama mati syahid. Yang bilang bukan saya, bukan Ali Zain Abidin, bukan. Nabi Muhammad SAW. Tempatnya bersama orang yang mati syahid. Artinya jangan batasi. Perlu atau tidak? Perlu banget. Perlu sekali seseorang memiliki guru, mencari guru, untuk mencari tahu satu hukum yang sekiranya baik maka baik, dan sekiranya buruk maka tinggalkan. Walaupun dia fokus dengan urusannya masing-masing. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk memperdalam ilmu agama, dalam. Dan ilmu yang wajib itu adalah ilmu hal. Tidak semuanya ilmu. Ilmu yang wajib adalah ilmu yang kita mau masuk ke dalamnya sekarang. Itu ilmu wajib. Sholat, ilmu wajib. Ilmu wajib. Kenapa? Karena setiap hari kita sholat. Misalnya usianya sudah matang, mau menikah. Ilmu wajibnya apa? Tentang fiqh nikah. Ilmu wajib itu. Tapi ilmu-ilmu yang khilafat segala macam itu bukan ilmu wajib. Hadir majlis ta'lim bikin hati bukan semakin tenang, semakin apa? Semakin semangat untuk menyalahkan orang lain. Nah itu kan ilmu wajib. Walaupun sebagian ilmu apapun itu juga kita perlu ambil. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik dari setiap ilmu. Wallahu a'lam. Kita baca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik kepada kita, dan insyaallah kita dijadikan oleh Allah termasuk orang yang sayang kita, mencintai karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.